Baik, dalam sesi kali ini saya akan coba menjelaskan tentang UAQ atau User Experience Questionnaire. Jadi ini gampangnya memahami UAQ itu adalah ketika Anda membuat sebuah produk multimedia dan Anda pengen tahu sebenarnya produk Anda jelek atau bagus sih. Nah, gimana cara kita mengukurnya? Karena kalau kita bilang produk kamu bagus loh, produk kamu indah loh, produk kamu keren loh. Nah, itu kan istilah keren itu nggak bisa kita nilai. Keren sama bagus nilainya gimana? Bagus sama jelek atau menakjubkan atau mantap, mantap jiwa, mantap soul itu berapa nilainya? Kan susah. Nah, sehingga dari para peneliti ada yang mencoba mengkuantifikasi sesuatu yang kualitatif ya. Mengangkakan sesuatu yang kualitatif. Jadi ketika ditanya, produk kamu bagus. Bagusan mana dengan yang produk yang sana gitu. Produk A bagus, produk B bagus. Bagusan yang mana? Nah, tinggal dihitung aja. Produk A bagusnya 70%, produk B bagusnya 80%. Artinya produk B lebih bagus daripada produk A. Kira-kira begitulah ide-ide yang muncul di para praktisi atau para peneliti yang bergerak di bidang social engineering ya, mereka suka melakukan kuantifikasi terhadap sesuatu yang kualitatif. Nah, salah satu yang akan kita coba kupas sekarang adalah namanya UAQ, User Experience Questionnaire. Ini termasuk yang terkenal ya, karena sudah lebih dari 30 bahasa juga katanya, ini sering saya pakai nih. Nah, dari sini yang akan coba dicari sama UAQ itu adalah 6 poin ya. Attractiveness, overall impression of the product. Ini produknya user suka nggak sih dengan produk kita? Kamu suka nggak dengan produk ini? Nah, gimana cara mengukurnya? Bisa pakai ini. Perspicuity, saya susah banget baca ini ya. Jadi ini pokoknya apakah produk ini familiar dan gampang digunakan? Kalau ini efisiensi, apakah dia cepat gitu, nggak lama? Kalau dependability ini biasanya apakah dia aman atau biasanya kontrolnya itu mudah diprediksi. Nah, stimulasi ini menarik ya, menarik jadi bisa menyenangkan untuk digunakan. Terus novelty, apakah desain dari produknya ini ada sesuatu yang terbaru, jadi menunjukkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, untuk di multimedia kan ini ada 6 ya, ada 6 dan ada 26 pertanyaan yang harus jawab sama user. Minimal teman-teman karena kita multimedia itu lebih ke arah visual, minimal attractiveness-nya tinggi. Jadi secara visual itu keren. Perkara novelty-nya jelek biasanya kita masih masih bisa agak don't care dikit lah. Karena kita nggak ngejar novelty, karena kita ngejarnya adalah sesuatu yang menarik dan enak secara visual dilihat. Oke, ini banyak masalah paper-paper mungkin nggak saya cek juga, terus oke. Di sini ada yang harus teman-teman download. Jadi teman-teman bisa mengakses uaqonline.org di sini. Teman-teman bisa mendownload dua link. Yang pertama questionnaire PDF, kemudian data analysis tool ya. Dua ini yang silakan di-download. Kita akan coba buka yang questionnaire. Saya Nah, ini saya sudah download ya. Yang Wiki All Language sudah download, ada beberapa bahasa nih. Kita coba pakai bahasa Indonesia lah. Kita buka Wiki bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman, pola surveinya kira-kira begini. Ada skala 1 sampai 7 dan ada pertanyaan menyusahkan, menyenangkan, tak dapat dipahami, kreatif, monoton dan sebagainya sampai 26 pertanyaan. Nah, ini dalam proses pembuatan kuesioner teman-teman, khususnya kalau kita udah ngomong di bidang akademik itu sebenarnya ketika teman-teman mencoba untuk membuat survei terhadap sesuatu tidak disarankan untuk membuat sendiri karena si survei ini ada istilahnya namanya uji instrumen. Apakah Anda membuat survei ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak? Karena kalau kita pakai Google Form ya, cuman sekedar bikin kuesioner mah gampang. Anda tinggal ngarang aja tuh, ngarang pertanyaan, bikin 10 pertanyaan, bikin Google Form, terus dikirim, beres. Itu kan secara secara teknis itu bikin survei model begini pakai Google Form atau mungkin juga pakai Microsoft ya, Microsoft Form juga gampang juga tuh sebetulnya. Cuman secara metode, secara keilmuan salah kalau
pertanyaannya belum diuji, tapi tiba-tiba langsung diberikan kepada user. Artinya harus ada tahapan untuk uji validasi dan reliabilis apa namanya? Reliable, ya pokoknya gitulah ya. Memastikan adalah sisi survei itu eh, sah secara ilmiah. Ini kalau teman-teman perhatikan ya perbedaan dari survei yang bagus sama survei yang abal-abal itu adalah ada proses jebakan untuk memastikan survei ini valid. Contoh ya, ini kan ada skala 1 sampai 7, kemudian ada dua kata ya, kiri dan kanan. Kalau kita secara logika biasanya kalau ngomongin 1 sampai 7 berarti 1 paling kecil, 7 paling besar. Itu secara logika. Apalagi di pertanyaan pertama kita lihat menyusahkan 1, keduanya menyenangkan 7. Ini artinya menyenangkan lebih baik daripada menyenangkan. Artinya kalau kita hanya baca satu pertanyaan, otomatis kita langsung beranggapan berarti yang paling tinggi itu 7, paling jelek 1. Ya udah kita isi 7 aja langsung centang, tung 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 tung, tung gitu kan. Nah, itu biasanya kalau Anda bikin surveinya abal-abal biasanya itu ngaco tuh karena ketika Anda klik rata kiri, rata kanan akan menghasilkan nilai maksimal. Sementara kalau surveinya ada survei yang sudah teruji secara ilmiah, dia akan menggunakan komposisi terbalik. Misalkan di sini menyusahkan, menyenangkan, tak dapat dipahami, dapat dipahami. Kreatif dan monoton. Ini terbalik nih. Monoton itu kan harusnya 1, kreatif 7, tapi dia menggunakan skala yang terbalik. Ini untuk menjebak orang-orang yang jawab surveinya asal-asalan. Bermanfaat, kurang bermanfaat. Ini kurang bermanfaat itu kan harusnya 1 kalau kita ngikutin logika yang awal ya. Tapi ternyata bermanfaat justru di nomor 1, kurang bermanfaat di nomor 7. Dan begitu seterusnya ada 26 pertanyaan yang diacak sedemikian rupa sehingga memastikan orang-orang kalau mau menjawab ini, kalau dia surveinya adalah ngejawab surveinya asal-asalan, itu bisa kedetek tuh siapa yang menjawab survei asal-asalan sehingga datanya bisa kita abaikan. Nah, ini adalah salah satu contoh surveinya teman-teman yang tidak perlu diubah kata-katanya, tidak perlu dikarang-karang lagi, cukup Anda konversi ini ke dalam Google Form, kemudian diberikan kepada calon user, diberikan kepada baik teman-teman yang non prodi yang 3 orang tadi atau teman-teman yang nanti lintas kelas atau dalam kelas yang mencoba program Anda, mencoba aplikasi Anda sehingga Anda bisa mendapat bayangan kira-kira software Anda bagus atau jelek ya. Ini adalah tahap pertama. Tahap pertama Anda membuat questionnaire ini, kemudian Anda bagikan dalam bentuk Google Form. Langkah keduanya adalah membuat hasil dari survei menjadi grafik. Nah, di sini kita menggunakan yang data analysis tool. Jadi dari hasil tadi silakan di-download ya, 2 itu ya. Ada questionnaire sama data analysis tool. Data analisisnya kita pakai yang versi 12. Ini mungkin akan bertambah versinya tapi kita yang di sini ada 12. Oke, di sini ada teman-teman ada banyak banget tabnya ya, dari read first sampai item dan sebagainya. Ini tidak perlu teman-teman pikirin ya karena banyak banget. Yang penting adalah setelah Anda berhasil mendownload si Excel ini, fokus ke bagian tab data. Tab data ini adalah berisi data-data hasil dari survei. Kalau teman-teman udah bikin pakai Google Form akan dapat tuh datanya ya. Mungkin 13 orang, mungkin 20 orang yang mengisi survei. Nanti ya datanya seperti ini biasanya. Data yang benar biasanya akan ada variasi antara yang terendah dan tertinggi. Misalkan 6, 7, 2, 1, 2. Nah, ini bagus nih. Berarti datanya benar gitu karena ada kombinasi antara yang tertinggi, terendah, tertinggi, terendah, tertinggi, terendah, tertinggi, terendah, tertinggi, terendah, tertinggi, tertengah gitu. Jadi ada selang-seling. Ketika ada komposisi yang data selang-seling seperti itu, kecenderungan datanya benar. Setelah datanya benar, Anda cukup mencari yang bagian benchmark. Benchmark ini adalah menunjukkan apa yang Anda sampaikan. Jadi hasil dari data yang tadi itu akan dimunculkan ke dalam benchmark. Anda cukup mengcopy hasil benchmarknya dan masukkan ke dalam laporan. That's it. Cuman segitu dulu untuk yang mata kuliah kita. Karena nanti ini penjelasan dari WIK-nya akan panjang, nanti dijelaskan di mata kuliah yang lain.
Nah, saya mau tunjukkan sedikit ya bagian ini. Jadi Anda cukup fokus kepada dua sheet dulu aja, data sama benchmark. Data misalnya ini saya akan coba, ini kan ada banyak ya. Berapa nih? Sampai 2058 data. Silakan Anda perhatikan bentuknya seperti ini ya. Agak di sini 1,47, 1,64 gini panjang. Saya akan coba hapus yang dari bagian data. Nah, datanya udah saya hapus ya, dari 200-an jadi saya cuma sisain 20. Maka saya harusnya bentuk grafiknya harusnya berubah. Kita cek ya. Kelihatan agak sedikit perubahan ya. Termasuk kalau kita coba saya sisain satu data. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa si grafik ini akan di-generate secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam sheet data ini. Jadi teman-teman fokusnya adalah bikin Google Form untuk kuesioner yang UAQ tadi 26 pertanyaan, nggak boleh salah, jangan sampai salah penempatan. Begitu dapat dari Google Form, dibuka Excel-nya, ada Excel-nya tuh pertanyaan 1 sampai 26 tinggal di copy paste, jebret masukin sini. Nanti lihat di benchmark akan muncul sebuah grafik dan grafik ini kemudian dimasukin ke dalam laporan. Jadi kira-kira itu teman-teman fungsi terakhir atau fitur terakhir dari pembuatan laporan untuk yang base-nya adalah multimedia development life cycle. Jadi dari 5 tahap tadi ya, dari initiation sampai ke testing dan validation. Nah, validationnya di sini. Kita coba pakai yang ini. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan nilai dari sebuah grafik yang minimal ya ada di above average lah. Minimal tuh yang ini sebenarnya. Attractiveness-nya ada di above average. Kalau yang lain agak di bawah-bawah sebenarnya nggak masalah sih. Itu part dari analisis yang lain. Tapi minimal kalau attractiveness ada di atas itu artinya teman-teman bikin aplikasi multimedia secara visual udah bagus. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.